Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka belajar untuk guru hebat, Indonesia maju. Beli tenun Cintamani di Kampung Sukamandi. Tidak lupa juga beli rambutan. Perkenalkan, saya Nani Mariani, guru kimia dari SMA Negeri Raksabudi, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam rangka menyambut Hari Guru Nasional, saya ingin berpartisipasi untuk mengikuti Jambore GTK Hebat tahun 2024. Saya ingin mengangkat kegiatan berbagi penerapan praktik baik terkait pembelajaran kimia yang telah saya lakukan di SMA Negeri Raksabudi, yang berjudul Pembelajaran Berdiferensiasi dengan Pendekatan Terkuno. Terkuno merupakan akronim dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi produk berupa poster, praktikum, dan suno. Pendekatan pembelajaran ini saya pilih karena sekolah merupakan rumah kedua bagi para siswa dan mereka datang dengan berbagai latar belakang, gaya belajar, hobi, dan juga keberagaman lainnya yang perlu untuk kita fasilitasi hingga mereka dapat berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. SMA Negeri Raksabudi merupakan salah satu sekolah yang memiliki aset modal lingkungan atau alam yang luas yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana penunjang kegiatan pembelajaran. Di antaranya adalah lingkungan sekitar sekolah yang memiliki bunga yang berwarna-warni. Modal fisik berupa fasilitas sekolah juga sudah sangat mendukung sebagai sarana guru memberikan inovasi dalam menerapkan media pembelajaran yang dibuatnya. Sinyal yang sudah sangat lumayan bagus untuk akses internet sangat disayangkan jika tidak dimanfaatkan untuk melakukan inovasi dalam pembelajaran. Berdasarkan pendekatan asset-based thinking, kita harus berpijak pada kekuatan yang ada di dalam sekolah untuk memfasilitasi murid dan jangan menjadikan keterbatasan sebagai penghalang tapi tantangan bagi guru. Tantangan yang saya hadapi di sekolah saya yaitu apakah guru mampu beradaptasi dengan teknologi sesuai perkembangan zaman dan menciptakan inovasi pembelajaran sebagai fasilitas belajar peserta didik sesuai kebutuhan mereka dan sesuai kreativitas dan kemampuan guru, seperti pendekatan dan media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan hobi siswa, sehingga dapat memotivasi siswa untuk belajar. Berdasarkan rapot pendidikan tahun 2024, SMA Negeri Raksabudi teridentifikasi terdapat poin yang dicapainya sedang, yaitu D1 untuk kualitas pembelajaran dengan nilai 62,7. Adapun akar permasalahan yang terdeteksi yaitu level 1. D1, kualitas pembelajaran, dan D2, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Serta pada level 2, D1.1, manajemen kelas, D1.3, metode pembelajaran, D2.1, belajar tentang pembelajaran, dan D2.3, tentang penerapan praktik inovatif. Dari data tersebut, berarti bahwa rapot pendidikan di SMA Negeri Raksabudi masih perlu ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, saya berinovasi dalam metode dan pendekatan pembelajaran di kelas saya. Berdasarkan hasil survei terhadap murid kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri Raksabudi, ternyata gaya belajar yang mereka miliki berbeda-beda. Dari analisis terhadap kuesioner yang diberikan, ternyata 20% termasuk audio, 30% termasuk visual, dan sisanya termasuk kinestetik. Oleh karena itu, saya melakukan inovasi terhadap metode dan pendekatan pembelajaran dengan bantuan media terkini untuk memfasilitasi siswa dengan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Saya menggunakan media pembelajaran berupa e-modul berbasis Canva untuk melakukan diferensiasi konten. Proses pembelajaran dilakukan diferensiasi berdasarkan gaya belajar yaitu audio, visual, dan kinestetik dengan diberi perlakuan berupa pembelajaran dengan e-modul berdasarkan gaya belajar, serta diferensiasi produk akhir berupa poster untuk anak dengan gaya belajar visual, praktikum untuk anak dengan gaya belajar kinestetik, dan suno untuk anak dengan gaya belajar audio. Berikut aksi yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan kesepakatan kelas yang sama, kemarin kita sepakat untuk kalau belajar harus saling
menghormati. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu nanti diminta untuk menyampaikan hasil analisis kalian terkait trayek perubahan pH dari indikator asam basa yang menggunakan minimal 2 bahan alam yang ada di sekitar kalian. Dan nanti kalian diminta untuk mempresentasikan berdasarkan media yang kalian pilih ya. Jadi manfaatnya kita nanti mau belajar ini agar tahu mana jenis zat yang asam dan mana zat yang basa. Jika dilarutkan dalam indikator tertentu, dia akan ada perubahan warna. Nah, nanti kita akan berkelompok di sini yang kinestetik. Jadi nama kalian adalah grup kinestetik. Yang kemudian visual ada di sana dan auditori ada di sana. Yang mana grup visual? Ya silahkan membuka linknya yang ada di grup visual untuk mengkoordinir pembelajaran kalian dalam kelompok. Grup auditori juga di sini dan grup kinestetik kita akan melakukan praktikum yang alat dan bahannya tersedia di depan nanti. Perwakilan kelompoknya mengambil alat dan bahan dan dibuka media pembelajarannya di grup kinestetik. Ada metode atau langkah kerja yang harus digunakan di dalam grup WA-nya ya. Dari asam basa. Yang pertama ada ekstrak tanaman manis merah, warna aslinya ungu atau merah mendayung. Perubahan warna dalam larutan asam merah muda, perubahan warna dalam larutan basa hijau. Kita simpulkan dulu permasalahan tadi yang ada di pertanyaan awal, yaitu mengapa tadi limbah tahu dan air sabun dapat membuat ikan di kolam atau di tempat penampungan air kalau dimasuki larutan tersebut bisa mati. Yang kedua tadi tercemar adanya larutan kimia berupa asam dan basa. Ada evaluasi. Dikerjakan sekitar 5 menit, klik-klik aja untuk mengetahui pengetahuan kalian terkait praktikum dan membaca media pembelajaran yang kita lakukan. Minggu depan kita masih mempelajari materi tentang asam basa, itu nilai dari pH suatu larutan jika kita campurkan zat tertentu. Ya, akhiri pembelajaran kita ucapkan Pandala. Perkenalkan, saya Ara dari SMA Negeri Raksa Budi. Saya sangat senang belajar kimia dengan Ibu Nani hari ini. Saya dapat bereksperimen dengan bunga dan sayur, serta dapat pengalaman belajar baru bahwa dapat membedakan asam dan basa. Pembelajaran dengan metode praktikum ini sesuai dengan hobi saya, yaitu bereksperimen. Pasti belajar kimia saya hari ini meningkat dan pengen terus bereksperimen dengan bunga-bunga lainnya. Terima kasih Bu Nani. Perkenalkan, nama saya Sepin Gracia. Saya sangat hobi bernyanyi dari kecil. Hari ini saya belajar kimia materi asam basa dan diajarkan membuat lagu dengan aransemen musik menggunakan AI Seno. Sungguh sangat luar biasa. Hobi saya sangat tersalurkan dalam pembelajaran hari ini dan saya merasa tertantang untuk membuat lagu untuk materi lainnya. Perkenalkan, nama saya Siti Mudawama. Menggambar dan mendesain adalah hobi saya. Menyuangkan hasil belajar yang saya dapat dalam bentuk gambar sangat memotivasi saya dalam belajar. Banyak inspirasi yang saya temukan dalam pembelajaran kali ini. Modul yang bergambar juga sangat menarik hingga saya terasa bersemangat untuk terus memahami isi modul. Mari berkarya bersama untuk mewujudkan pembelajaran berkualitas, bermakna, dan berkelanjutan.